Seminggu pertama teman-teman ketika lagi isolasi mandiri, aku udah kayak hopeless aja, kayak ya hidup syukur enggak juga bodoh lah. Oke teman-teman, sebelumnya kenalin saya Kime dan di sini saya mau cerita tentang pengalaman aja. Dimana pengalaman saya ini bahwa kemarin saya sempat dinyatakan positif corona. Terus teman-teman masih banyak nih yang nanya kayak gimana sih kok bisa, gejalanya apa aja, apa yang dirasain, dan di sini saya mau sharing aja sih apa yang saya rasain ketika saya mengidap atau positif corona kemarin. Jadi seingat saya itu pertama kali saya ngerasa itu kalau nggak salah tanggal 23 Agustus, dimana saya mulai ngerasa gejalanya. Jadi waktu itu pagi-pagi saya ingat banget, kurang lebih jam 9 saya main HP dan tiba-tiba kepala saya itu pusing. Tapi karena di sini saya memiliki riwayat penyakit vertigo, saya sempat mikir kalau oh ini vertigo, saya kumat kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk ke kamar dan saya rebahan lah. Nah pas rebahan tiba-tiba kok saya keringetan gitu loh. Keringet panas dingin, nggak panas dingin sih, keringetan aja kayak nahan berak lah. Ya keringetan kayak nahan berak. Nah habis itu kok perut saya sakit sama dada nyesek. Cuman di sini saya juga punya riwayat penyakit itu GERD. Nah, saya mikirnya sini, oh GERD saya juga kambuh. Yang pertama vertigo kambuh, terus GERD saya kambuh. Nah, cuman saya sempat paksain tidur, akhirnya saya tidur, bangun-bangun, dada sini nyesek banget kayak orang rep-repan, tau kan, kayak ketiban sesuatu gitu. Ya udah kayak lu ya, gak danta, ada hidup lu kayak, kok gua kayak gini, lu tuh, dan di situ pun sampai satu titik, kok gua kayak gini, gua bingung gitu. Sampai akhirnya udah ngerasa ngap-ngapan, gak kuat, pas bangun dipaksain, itu tenggorokan kering banget kayak radang. Nah, pas itu akhirnya saya memutuskan untuk minum larutan. Pas minum larutan itu enak, agak mendingan lah. Entah suges, entah emang bagus, ya radang saya langsung kayak berkurang lah. Sampai satu saat, saya ini masih nggak sadar gitu, Pak. Ada tanggal 23 saya masih nggak sadar bahwa ini adalah gejala COVID-19. Sampai akhirnya, kalau nggak salah ini pas tanggal 25 Agustus itu saya makan ayam goreng di pinggir jalan. Dan ini, ayam goreng itu benar-benar nggak ada rasanya. Dan pas saya makan sambal ini benar-benar nggak ada rasanya juga, cuman kayak rasa pedas doang, nggak ada gurih, asin, manis tuh nggak ada. Sampai suatu saat saya makan Vitamin yang asem banget, itu benar-benar nggak ada rasanya. Sampai saya nyium minyak kayu putih pun nggak ada baunya. Dan itu saya sebelumnya udah sempat nanya sama dokter bahwa dok sebenarnya gejala kalau positif corona ini atau positif COVID-19 ini apa aja sih. Dan disitu disebutin sama dokternya waktu itu, seingat saya adalah yang pertama gejalanya ada pusing, terus ada mual. Oh sorry, saya juga sebelumnya sempat ngerasain mual pas makan ayam itu, karena nggak tahu mual karena nggak ada rasanya atau karena apa, tapi saya mual. Nah kata dokternya gejala itu pertama pusing, terus ada mual, terus ada suhu demam saya tinggi, terus sesak nafas, dan yang terakhir kata dokternya gejalanya adalah kehilangan indera perasa ataupun indera penciuman. Nah di situ saya ngerasa kok yang disebutin sama dokter ini itu adalah yang saya rasain bener-bener kemarin gitu, hampir semuanya. Karena saya panas, teman saya kan nggak ngukur, saya nggak nembak diri saya sendiri berapa, jadi saya cuma ngira-ngira oh panas doang. Dan di situ saya mikir kalau yang disebutin dokter ini saya rasain semuanya. Sampai saya memutuskan akhirnya tanggal 26 saya swab aja di salah satu rumah sakit, dan ya udah hopeless aja, toh ternyata bener hasilnya saya positif kayak gitu. Dan di situ hidup saya sempat kayak gimana sih, kayak anjir ini beneran loh, ternyata virus ini beneran ada. Dan buat teman-teman di luar sana yang bilang COVID ini konspirasi lah, nih virus beneran ada atau enggak, saya di sini klarifikasi bahwa virus ini tuh beneran ada loh. Virus ini beneran nyata, virus ini bisa nyerang siapa aja, dan virus ini nggak pandang bulu ibaratnya. Bahkan saya bukannya sombong atau maksudnya ngejudge diri saya sendiri, saya ini taat protokol kesehatan, tapi ketika memang keluar rumah saya pasti pakai masker. Ketika memang dari suatu tempat saya bawa hand sanitizer, dan ataupun memang dari tempat makan di luar ataupun beli makan di luar, saya selalu yang namanya itu cuci tangan. Pokoknya intinya dari luar sebelum masuk rumah saya cuci tangan dulu deh. Maksudnya bener-bener bahwa kita ya amit-amitnya bawa si virus COVID-19 ini. Sampai akhirnya toh kejadian, ternyata saya pun terkena ataupun terpapar dari virus COVID-19 ini. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang bilang ini konspirasi lah atau apapun, ya saya udah ngerasain sih, toh emang beneran, dan gejalanya saya ngerasain semua. Dan setahu saya nih teman-teman, bahwa virus COVID-19 ini yang paling jahatnya adalah ketika dia, contoh deh teman-teman punya penyakit bawaan atau teman-teman punya penyakit yang penyakit berat. Nah, si virus COVID-19 ini akan memicu atau merangsang
si penyakit teman-teman ini yang berat, dia akan memperburuk penyakit teman-teman. Contohnya kayak penyakit paru-paru, diabetes, penyakit gula atau penyakit lain-lainnya yang penyakit parah deh, itu akan lebih beresiko tinggi teman-teman. Nah, terus ketika udah dinyatakan positif, apa aja sih yang saya lakuin? Jadi ketika saya sudah dinyatakan positif, saya disarankan oleh dokter tersebut, karena saya setelah swab test atau hasil positif, saya langsung melakukan screening dan juga konseling ya, dimana disitu saya juga dites, diambil darahnya dan juga di fototoraks ataupun ronsen. Nah, di situ hasil fototoraks saya atau ronsen saya, di situ udah ada flek bahwa di dada saya sebelah kiri ini itu sudah ada flek, dan untungnya belum parah, fleknya itu masih sedikit lah, tapi sudah ada fleknya. Dan tapi untuk hasil darahnya pengecekan ini masih normal, semuanya masih normal, nggak ada pembesaran ataupun pengecilan dan lain-lain. Jadi di sini disarankan oleh dokternya adalah bahwa saya harus isolasi mandiri di rumah. Dan isolasi mandirinya pun di sini nggak kayak cuman diem di rumah, nggak kontak ataupun nggak interaksi sama orang di luar sana, nggak. Jadi isolasi mandiri yang benar kata dokter tersebut adalah bahwa pertama saya di rumah, walaupun ketika teman-teman di rumah yang namanya isolasi mandiri, kita tetap pakai masker 24 jam. Kita tetap pakai masker, dan juga ketika di rumah kita ini terapkan intinya pola hidup sehat deh. Di situ saya dikasih obat. Ini saya masih ada obatnya. Saya waktu itu dikasih 5 obat ya teman-teman. Ini udah habis semua sih, ini sisa tinggal plastik sama sampah obatnya aja. Ini saya udah konsumsi selama 14 hari. Saya diberikan obat tambahan dan juga diberikan vitamin. Terus saya juga konsumsi tambahan sendiri sih, kayak Vitacimin. Terus ini konsumsi sendiri kayak Vitacimin. Terus ada lagi aku konsumsi UC 1000 yang orange water. Terus aku konsumsi juga ada ini Beer Brand, karena menurut aku atau setahu aku ini tuh bagus untuk daya tahan tubuh kita juga. Jadi aku tambahin selingan lah, tapi jangan semua langsung brek masuk, karena setahu aku kalau kita minum obat itu harus jeda seenggaknya 2 jam. Jadi aku jedain lah, nggak semua langsung brek. Dan di situ kita juga harus jaga yang namanya makan sehari 3 kali, harus ada proteinnya. Aku harus makan daging ataupun ayam ataupun telur rebus. Nah, yang jadi kendala di sini adalah awalnya ketika aku dinyatakan positif, aku bingung untuk beli bahan makanannya tuh gimana, karena aku pun nggak bisa main asal-asalan keluar sana gitu. Aku nggak mau kayak orang-orang di lingkungan aku pun ikut terpapar kayak gitu. Jadi awal-awalnya aku sempet kalau makanan ini aku nge-GoFood ya, aku nge-GoFood. Alhamdulillahnya aku dibantu dana lah. Jadi saldo GoPay aku ada yang isi, dan ini aku terima kasih banget karena ini benar-benar ngebantu banget sih. Ketika aku nggak tahu akses keluar harus gimana, ini ada GoFood dimana saldo aku juga pun dibantu. Nah, sampai akhirnya saudaraku pun juga, ini baik banget sih, saudaraku dia hampir tiap siang atau hampir tiap pagi dia ini selalu ngirimin makanan, naruh di pagar rumahku, dicantolin. Sampai akhirnya beberapa tetangga aku pun mungkin inisiatif juga kali ya, atau mungkin kasihan sama aku. Jadi akhirnya banyak beberapa tetangga juga setiap pagi, siang, dan sore ini ngasih makanan. Sama nasi makanan buah. Dan ini bagus banget sih, karena mungkin juga tetangga-tetangga aku searching dulu kali atau apa, makanan yang aku konsumsi atau yang dikasih ke aku ini juga memang makanan-makanan yang ngedukung. Kayak contoh yang tadi aku bilang, ada daging ayam, entah daging sapi dibikin sop, terus ada telur rebus. Ini aku saranin juga memang yang teman-teman mau isolasi mandiri, konsumsi telur rebus ini wajib sih menurut aku, sehari 1 kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, awalnya itu aku sempat kayak mikir suuzon gitu loh ketika dinyatakan positif. Terus pulang ke rumah, pasti tetangga-tetangga aku ataupun mungkin orang-orang di sekitar aku bakal ngejudge kayak, ih dia kena positif. Mungkin sih aku sempat suuzon ke tetangga-tetangga aku ataupun ke teman-teman aku dia, atau ke orang-orang di sekitar aku kayak, kok saya ini kayak monster. Ya diperlakukannya kayak, dari tatapan pun udah beda gitu, kayak jijik gimana sih, kayak ih gitu. Ya awalnya sih sempat kayak, kok gini banget ya. Bener-bener kayak ngerasain di suatu titik kayak, gue tinggal di goa, gue gak ada siapa-siapa, kayak ngerasain itu doang sih. Dan di situ dimana lu udah tinggal sendiri, kayak yang tadi gue bilang, tinggal di goa, dan rasanya tuh kayak mau mati. Iya, kayak ya lu udah nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, lu nggak ada makanan atau minuman, lu yaudah tinggal sebatang kara, ibaratnya kayak gitu. Karena ya lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu pun semua terbatas gitu. Ketika kenapa nggak order aja tiap hari? Iya, untungnya kan kalau saya, kasusnya saya adalah ada yang bantu dalam saldo GoPay saya. Tapi bayangin kalau teman-teman yang di luar sana mungkin isolasi mandiri dan nggak ada, yang pertama nggak bisa kerja dong, terus nggak ada pemasukan, tapi pengeluaran jalan terus.
hal-hal seperti ini dong yang bisa mungkin bikin orang down. Karena saya pun sempet down banget ngerasa, dan di sini saya terima kasih juga sama orang-orang di sekitar saya sih yang bantu nyemangatin, bantu ngasih semangat atau motivasi lah untuk kita bisa sembuh. Karena jujur seminggu pertama teman-teman ketika lagi isolasi mandiri, aku udah kayak hopeless aja, kayak ya hidup syukur, enggak juga bodoh lah. Udah sampai ngerasa di titik itu, dan ya aku nggak tahu lagi, sampai akhirnya aku ngerasa bahwa teman-teman aku banyak loh yang support aku, teman-teman aku banyak loh yang dukung aku. Dan di sini aku mau kasih tahu juga ke mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini, kalau memang di sekitar teman-teman ada yang positif COVID-19, jangan dikucilkan. Jangan dikucilkan, mungkin nggak apa-apa ya dijauhkan, dalam arti bukan dijauhkan banget, tapi jaga jarak. Tapi jangan dikucilkan, karena ketika teman-teman mengkucilkan dia akan tambah down, dan ini yang akan bisa nyerang psikisnya dia, dan juga daya tahan tubuhnya makin lemah. Dan di sini aku juga mau ngasih tahu, maksudnya aku pernah dengar omongan sih, kayak bahkan tenaga medis pun sempat dikucilkan. Katanya dia ini sebagai pembawa virus. Maksud aku gini loh kok kenapa dia ini yang nolong loh? Yang nolong aku tenaga medis loh, kenapa malah dia ini yang dikucilkan? Karena aku pernah dengar kayak, ih jangan dekat-dekat sama dokter, dia nanti bawa virus. Jangan dekat-dekat sama suster atau sama perawat, dia bawa virus. Ini menurut aku, tolong teman-teman hilangkan stigma seperti ini, karena menurut aku stigma seperti ini jahat banget. Dia ini kerja loh, dia ini ngebantu loh untuk menekan angka si COVID-19 ini, tapi malah dikucilkan. Menurut aku ini nggak adil banget. Dan aku mau kasih tau lagi bahwa di sini tolong teman-teman hilangkan stigma bahwa yang namanya dokter atau perawat atau siapapun tenaga medis ini dia ini membawa virus. Enggak teman-teman, tolong hilangkan stigma itu bahwa mereka tuh nggak bawa virus loh, mereka itu bantu untuk menekan angka pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Tolong teman-teman hilangkan stigma itu. Jangan ngelihat suster lagi makan di tempat umum dikucilkan, diomongin, digibahin, tolong dihilangkan. Dan untuk teman-teman yang memang di sekitar memiliki kerabat, tetangga, pacar, suami atau siapapun itu yang terkena positif virus corona, juga jangan dikucilkan. Nggak apa-apa dijauhkan dalam artian jaga jarak, tapi jangan dikucilkan. Ditetap berikan semangat aja, biar dia tuh pun kayak, ih gue masih bisa nih ngelanjutin hidup gitu. Jangan sampai dia memutuskan kayak udahlah hopeless, kayak yang sempat saya alamin. Nah, terus juga jangan sampai teman-teman takut nih untuk swab test, karena saran dari aku ya kayak video sebelumnya, jangan pernah takut untuk swab test. Lebih baik kita mencegah daripada kita telat teman-teman gitu. Dan seperti video kemarin juga, aku mau ngasih tahu untuk pemerintah setempat ataupun pejabat setempat, aku mohon banget untuk lakukan swab test per lingkungan. Lingkungan A, lingkungan B, lingkungan C, tolong diadakan. Jadi kita enak ngedatanya di lingkungan A ada berapa, B berapa, C berapa. Jadinya kita bisa mencegah pertumbuhan antara lingkungan A dengan lingkungan B. Yang lingkungan A kita bisa lakukan isolasi, yang lingkungan B mungkinnya kalau dia ini udah parah banget, kita tutup aja, kita lockdown, bahwa orang segitu yang nggak boleh keluar-keluaran dulu. Karena setahu saya dulu di berita ada suatu kampung yang dia ini kampungnya tuh udah terbebas dari corona karena dalam 1 bulan dia melakukan lockdown deh kalau nggak salah. Jadi tolong untuk pejabat setempat ataupun pemerintah setempat, tolong untuk adakan swab test gratis di bawah lingkungan, jadi bisa didata. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan. Mungkin kalau informasi yang aku sampaikan ini ada yang keliru atau ada yang salah, tolong teman-teman tulis di komen aja. Tolong dibenarkan, karena di sini saya bukan dokter, saya bukan perawat, saya bukan tenaga medis, saya cuman cerita berdasarkan pengalaman dan juga apa yang saya rasain. Jadi itu aja. Oke. Goodbye. Dan terakhir, untuk tenaga medis, big respect untuk kalian. Terima kasih.